Dulu Nabi Muhammad mau umroh aja hampir mau dimatiin loh. Sumpah ini parah banget. Udah dilarang umroh, terus dipaksa tanda tangan perjanjian yang isinya licik banget. Tapi kok Nabi mau terima ya? Jadi ceritanya bermula dari mimpi Rasulullah SAW. Di mimpi itu beliau melihat dirinya dan para sahabat masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Mimpi seorang Nabi ini kan wahyu, tanda kalau rindu yang udah bertahun-tahun dipendam ini bakal segera terobati. Maka singkat cerita diumumkanlah rencana itu dan sekitar 1.400 sahabat langsung siap berangkat ke Mekah. Semangat mereka membara bukan buat perang ya, tapi buat umroh. Tapi pas di tengah jalan, pembesar Quraisy nurunin pasukan elit yang dipimpin langsung sama Khalid bin Walid buat nyegat dan siap ngebantai. Situasinya tegang banget. Akhirnya biar gak kejadian pertumpahan darah, ributlah perjanjian damai. Tapi pas isinya dibacain, ya Allah, rasanya nggak adil banget. Salah satu pasal liciknya adalah kalau ada orang Mekah masuk Islam terus lari ke Madinah, Nabi wajib balikin orang itu ke Mekah lagi. Tapi kalau ada orang Madinah nih yang murtad terus lari ke Mekah, Quraisy ini nggak wajib balikin. Kebayang nggak liciknya perjanjian itu? Sampai-sampai Umar aja nahan marah dan protes. Tapi Nabi kita punya visi di luar nalar guys. Menurut Nabi justru karena mengalah di perjanjian inilah Islam bisa diuntungkan. Karena salah satu pasal di perjanjian ini adalah genjatan senjata. Itu artinya dakwah bisa aja lebih bebas. Dan bener aja, dalam 2 tahun orang yang masuk Islam justru meledak jumlahnya. Inilah yang Allah sebut Fathun Mubina, kemenangan yang nyata. Masya Allah, keren banget kan strategi Nabi. Dan ini pelajaran penting loh buat kita umatnya. Kalau kadang dalam hidup ini kita emang harus mengalah sebentar di satu pertempuran buat memenangkan seluruh pertempuran berikutnya. Nabi ngajarin ke kita kalau mundur selangkah itu bukan berarti kalah loh ya, tapi ancang-ancang buat lompat lebih jauh lagi. Catat ini kawan ya. Catat, penting banget. Ikhwanifillah, kisah Hudaybiyah ini kurikulum leadership tingkat tinggi loh. Kita pasti pengen kan anak-anak kita tumbuh jadi pemimpin yang cerdas, yang gak cuma modal emosi dan otot doang, tapi punya visi jauh ke depan kayak Nabi. Makanya jangan sampai anak kita taunya menang itu harus lawan berantem gitu. Jangan. Ajarkan mereka lewat buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri yang ini nih. Biar mereka paham seni bernegosiasi dan kesabaran tingkat dewa itu kayak gimana. Jadikan buku ini warisan ilmu di rak buku keluarga kalian. Minimal harus punya satu keluarga buat bacaan sampai anak-anak kita dewasa nanti. Yuk investasi untuk karakter anak sekarang, mumpung lagi promo klik keranjang kuning yang ori.